Bab 1785, membakar sayap keinginan untuk mencapai benua astral abadi. Sebuah celah terbuka di pintu dan aura benua astral abadi menyerbu masuk. Dunia runtuh di belakang Wang Lin, dan hantu tua Zan muncul. Bayangan yang mengenakan jubah mengungkapkan cahaya mengerikan dan hantu di matanya dan menatap Wang Lin. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, perasaan hidup dan mati menyerbu hatinya ketika pintu terbuka. Wang Lin berdiri di samping pintu dan menoleh untuk melihat hantu tua Zan di kejauhan. Aura dari benua astral abadi mengalir masuk melalui celah tersebut. Hal ini membuat garis keturunan Dao kuno Wang Lin bersorak, dan aliran darahnya semakin cepat. Tampaknya menyerap aura ini. Perasaan bahaya di hati hantu tua Zan menjadi semakin kuat. Dia tidak mendekat tetapi mulai berbicara dari kejauhan. Bahkan jika kamu membuka pintunya, kamu tidak akan berani pergi. Meskipun saya tidak memiliki ingatan tentang jiwa ketiga, masih ada naluri yang tersisa di dalam jiwa. Ada penghalang antara dunia gua dan benua astral abadi. Hanya mereka yang memiliki garis keturunan benua astral abadi yang bisa pergi. Bahkan jika kamu memiliki panggilan garis keturunan dan bisa pergi, jika kamu tidak menyerahkan jiwa ketiga, maka aku akan membunuh semua orang yang kamu sayangi saat kamu meninggalkan gua ini. Sekarang pintu sudah terbuka, tidak ada perselisihan yang mendalam di antara kami. Beri aku jiwa ketiga dan aku akan meninggalkan tempat ini dan tidak pernah kembali ke dunia gua. Kata-kata hantu tua Zan sepertinya mengandung kekuatan yang aneh. Wang Lin tidak berbicara. Dia tidak bisa menyerahkan jiwa ketiga. Baginya, jiwa ini bukanlah penguasa surgawi 7 warna Sudao, melainkan muridnya, Xie Qing. Sambil merenung dalam diam, Wang Lin mengangkat tangan kanannya dan dua lampu hantu menyala. Kedua bola cahaya ini memancarkan cahaya seperti hantu. Di dalamnya ada garis darah. Ini adalah darah jantung Xie Qing. Xie Qing adalah reinkarnasi dari jiwa ketiga, dan dengan mengorbankan nyawanya, dia telah membentuk 3 segel. Satu untuk jiwanya sendiri, dan 2 lainnya diberikan kepada Wang Lin. Ini adalah hal terakhir yang dia lakukan untuk gurunya sebelum dia meninggal. Setelah kedua segel ini menyatu dengan aura dari benua astral abadi, mereka akan memiliki kekuatan untuk menyegel 2 jiwa lainnya. Saat kedua segel itu muncul, sejumlah besar aura benua astral abadi yang datang melalui celah kecil di pintu bergegas menuju tangan kanan Wang Lin. Aura itu dengan cepat menyatu dengan segelnya. Cahaya hantu tiba-tiba meningkat seolah-olah 2 matahari hantu muncul di tangan kanan Wang Lin. Tubuh Wang Lin tampak kabur di dalam cahaya ini, dan bahkan pintu di belakang Wang Lin akhirnya terselubung. Pintunya tampak kabur dari jauh. Namun, kekuatan segel ini belum lengkap, itu masih menyerap aura dari benua astral abadi. Pintunya hanya dibuka sedikit, jadi tingkat penyerapannya agak lambat. Ketika hantu tua Zan merasakan kekuatan penyegelan, pupil matanya menyusut. Dia akhirnya mengerti mengapa dia merasakan krisis hidup dan mati. Ini berasal dari kekuatan penyegelan yang muncul setelah segel mulai menyerap aura benua astral abadi. Ada kilatan rasa dingin di mata hantu tua Zan dan dia menyerang Wang Lin tanpa ragu-ragu. Dia tahu ini bukan waktunya untuk mundur, meskipun rasa bahayanya sangat kuat, jika tidak, konsekuensinya tidak terbayangkan. Dia bergerak sangat cepat dan langsung tiba dalam jarak 1000 kaki dari Wang Lin. Hantu tua Zan mengangkat tangannya dan karakter, pertempuran, emas melesat ke arah Wang Lin.
Pada saat yang sama, bayangan yang tumpang tindih muncul di atas bayangan jiwa 7 warna di sekitar hantu Tuasan. Jiwa Daois 7 warna tiba-tiba muncul. Tubuhnya memancarkan cahaya 7 warna dan bergegas menuju Wang Lin. Tak lama kemudian, jiwa yang mengenakan jubah membuka tangannya. Jubah di tubuhnya memanjang seperti gelombang dan terbang menuju Wang Lin. Ekspresi Wang Lin tenang dan 2 segel di tangannya masih menyerap aura dari benua astral abadi. Saat hantu Tuazan dan 2 jiwa 7 warna mendekat, dia mengangkat tangan kirinya dan mendorong ke depan. Dengan ini, 8 tubuh esensi sejati Wang Lin semuanya muncul dan mendorong tangan mereka ke depan. Gemuruh menggelegar bergema, dan bunga kelima yang runtuh menghilang, dengan cepat mengungkapkan Dao Master Blue Dream, lelaki tua bernama Ma dari planet 5 elemen, Tang San, dan lainnya. Ada juga Jenderal Kura-Kura Hitam dan Jenderal Burung Vermilion yang terluka parah. Saat tubuh esensi sejati keluar, ekspresi hantu tua San berubah. Dia tidak memiliki ingatan dari jiwa ketiga, jadi dia tidak mengenalinya. Namun, mata lelaki tua bernama Ma itu dipenuhi rasa takut dan tidak percaya ketika dia melihat esensi tubuh yang sebenarnya. Esensi tubuh yang sebenarnya. Ini adalah inti tubuh yang sebenarnya. Sudah sangat jarang bagi satu orang untuk hanya memiliki satu tubuh esensi sejati, tapi dia sebenarnya memiliki 8. Rumor mengatakan bahwa selain pergi ke alam Dewa Purba, ada metode lain untuk mendapatkan tubuh esensi sejati. Meski metodenya tidak pernah terbukti, itu menunjukkan betapa langkanya. Gemuruh menggelegar bergema. Wang Lin dan 8 tubuh esensi sejatinya menyerang pada saat yang bersamaan. Hantu Tuazan, jiwa 7 warna, dan jiwa dengan jubah semuanya gemetar, dan mereka dipaksa mundur. Ini adalah pertama kalinya Wang Lin menghadapi Old Ghost Zan di muka dan memaksa Old Ghost Zan mundur. Tubuh Wang Lin bergetar, sebuah kekuatan yang kuat memasuki tubuhnya melalui tangan kirinya dan memasuki 8 tubuh esensi sejati di belakangnya. Mata Wang Lin berbinar. Meminjam kekuatan ini, tangan kirinya membentuk busur dan dia mundur untuk menekan tangan kirinya ke pintu. Pintunya bergemuruh, dan pada saat yang sama, 8 tubuh esensi sejati juga mundur dan menabrak pintu. Saat suara gemuruh bergema, pintunya semakin terdorong ke belakang, dari hanya sedikit retakan hingga terbuka hampir 30%. Saat ini, pintu tidak lagi membutuhkan seseorang untuk mendorongnya hingga terbuka. Saat benua astral abadi yang kuat menyerbu masuk, pintu perlahan terbuka dengan sendirinya, semakin lebar. Pada saat yang sama, lebih banyak lagi aura benua astral abadi mengalir keluar dan menyatu dengan 2 segel di tangan Wang Lin. Saat ekspresi hantu Tuazan berubah drastis, Wang Lin mengangkat tangan kanannya. Mata hantu Tuazan dipenuhi ketakutan. Dia tidak punya waktu untuk ragu, dan segera mundur. Wang Lin melihat segel di tangannya. Dia samar-samar melihat Xie Qing, dan kesedihan memenuhi matanya. Xie Qing, kamu adalah muridku dan juga tuanku. Wang Lin menghela nafas dan melambaikan tangan kanannya. Kedua segel itu terbang menuju Old Ghost Zan yang melarikan diri. Segel ini seperti takdir, tidak peduli seberapa cepat hantu tua Zan, dia tidak bisa lepas dari takdir. Kedua segel itu langsung mendekati Old Ghost Zan. Sebelum ekspresi ketakutan hantu tua Zan, segel pertama menempel di dahinya. Hantu Tuazan meraung dan tangannya membentuk segel. Saat mantra muncul,
Jiwa dengan jubah di sekelilingnya mengungkapkan ketakutan di matanya. Dia melambaikan tangannya dan cahaya melesat ke arah segel. Namun, semua mantra dan lampu tidak mampu menghentikan segel ini. Seolah-olah tidak ada yang ada sebelumnya. Segel itu menembus segala sesuatu dan dengan lembut mendarat di antara alis bayangan dengan jubah di sekitar hantu tua Zan. Saat mendarat, jiwa dengan jubah mengeluarkan jeritan yang menyedihkan. Bayangan yang tumpang tindih muncul, dan langsung berubah menjadi jiwa 7 warna. Segel itu akhirnya mendarat di antara alis jiwa 7 warna. Gemuruh menggelegar bergema saat segel itu meledak dan mengelilingi jiwa 7 warna. Dari kejauhan tampak seperti jaring, dan jiwa 7 warna menyusut bersama jaring hingga hanya seukuran kepa. Lantangan, cahaya dari jiwa meredup. Pada saat ini, hantu tua Zan dengan cepat mundur, dan riak muncul di bawah kakinya. Jiwa dengan jubah di sekitar hantu tua Zan dipenuhi dengan ketakutan yang tak ada habisnya saat dia melihat segel tercetak di antara alisnya. Segel itu menghilang dan menyelimuti tubuhnya. Di kejauhan, Dao Master Blue Dream dan teman-temannya dipenuhi dengan keterkejutan. Mereka tidak menyangka Wang Lin telah menyiapkan hal seperti itu. Orang tua bernama Madan Yun Yifeng memandang Wang Lin dengan tatapan yang sangat rumit. Mereka awalnya berpikir bahwa Xuan Luo pada akhirnya akan membantu masalah di dunia gua. Tapi Xuan Luo belum muncul sama sekali, dan semuanya sampai sekarang bergantung pada Wang Lin. Jiwa dengan jubah yang memasuki Old Ghost Zan ditangkap di lehernya dan menyusut hingga hanya seukuran kepalan tangan. Semua hubungan dengan hantu tua Zan terputus. Saat sambungan terputus, mata hantu tua Zan segera menjadi redup dan darah hitam mengalir keluar dari mulutnya. Meskipun matanya tidak bersinar, namun menjadi jernih. Dia melihat sekeliling, dan pada akhirnya, pandangannya tertuju pada Wang Lin, lalu pintu di belakang Wang Lin. Melihat pintu yang terbuka, hantu tua Zan tersenyum. Kamu luar biasa, impian seumur hidupku adalah membuka pintu gua ini. Tapi, saat itu, aku gagal dalam arcanet tribulanku dan terpaksa bergabung dengannya. Tubuh hantu tua Zan mengeluarkan semburan gas hitam. Kulitnya layu dan sejumlah besar cairan hitam menetes darinya. Dia meleleh dan sekarat. Aku seharusnya mati bertahun-tahun yang lalu. Kamu telah menyelesaikan mimpiku dan membebaskanku. Wang Lin, terima kasih, suaranya sangat lemah, dan separuh tubuhnya telah menghilang. Namun, separuh tubuh yang tersisa berubah menjadi sinar lampu merah. Matanya bersinar seolah-olah dia telah mengeluarkan kekuatan hidupnya yang terakhir dan menyerang pintu yang setengah terbuka. Bahkan jika dia akan mati, dia harus melihat benua astral abadi yang dia rindukan sepanjang hidupnya. Wang Lin tidak menghentikannya. Dia melihat setengah tubuh hantu tua Zan bergegas menuju pintu dan melihat hantu tua Zan menghilang di luar pintu. Bab 1786, satu genggaman tangan untuk menghormati saat debu mengendap. Pintunya terbuka sepenuhnya. Di Alheaven, tungku raksasa yang diselimuti gas hitam di inti dunia gua bergetar. Gas hitam itu pecah sedikit demi sedikit. Retakan raksasa muncul di tengah tungku, dan cahaya keemasan tersebar. Gemuruh menggelegar bergema saat retakan semakin besar. Akhirnya tungku itu terbelah dua. Saat terbelah, sebuah pintu emas sebesar dunia muncul. Pintu terbuka dan awan memenuhi bagian dalam pintu. Terkadang Anda bisa melihat benua yang aneh, terkadang kabur. Ketika pintu itu muncul,
Reruntuhan di luar tungku hancur dan berubah menjadi ruang yang terhubung dengan dunia gua lainnya. Semua penggarap yang mengamati di sini merasakan getaran yang menyebar ke seluruh dunia gua. Saat getarannya bergema, pintu masuk ke inti dunia gua di Alhaven tiba-tiba menghilang dan tungku muncul. Pintu emas dari tungku memancarkan cahaya keemasan tak berujung yang menyelimuti dunia gua. Di luar pintu emas, orang-orang muncul satu persatu. Orang-orang inilah yang telah memasuki inti gua dan belum mati. Ada Tuo Shen, Dao Master Blue Dream, Tang San, dan orang-orang dari planet 5 elemen. Ada juga Wang Lin. Selain suara gemuruh dari pintu emas yang terbuka, ada keheningan, tidak ada orang lain yang berbicara. Mereka semua memandang ke pintu emas dan dunia di sisi lain yang terkadang jelas dan terkadang kabur. Saat Wang Lin melihat ke pintu, matanya menunjukkan kesedihan lebih dari 2000 tahun. Pintunya akhirnya terbuka, akhirnya muncul. Wang Lin telah lama menunggu hari ini. Hari ketika dia mengetahui bahwa dunia hanyalah dunia gua, dia membayangkan hari ketika dia bisa membuka pintu ke dunia nyata. Ke benua astral abadi. Sekarang dia melihat ke pintu emas, dia sepertinya memasuki keadaan kesurupan. Kenangan lebih dari 2000 tahun terulang kembali di benaknya. Dia telah pergi dari seorang anak kecil dari sebuah desa di pegunungan dan selangkah demi selangkah sampai pada masa kini, di mana dia membuka pintu dunia gua. Proses ini pahit, sangat sedikit orang yang dapat memahami kesulitan yang dideritanya, perjumpaan yang tak terhitung jumlahnya dengan nasib baik atau buruk. Wan aku telah membuka pintu ke dunia gua. Disitulah aku akan membangunkanmu, ini adalah janjiku padamu. Wang Lin melihat ke pintu dan merasakan kesedihan di hatinya. Dia memikirkan Li Muan. Xie King, aku berjanji akan menghidupkanmu kembali. Saya pasti akan berhasil. Wang Lin melihat ke pintu emas. Dalam sekejap, dia seperti melihat seluruh hidupnya di dalam pintu. Selir ketiga, Tang San, menggigit bibir bawahnya dan melihat ke pintu emas, air mata mengalir dari matanya. Dia rindu kampung halamannya, rindu sektenya, rindu guru dan sektenya. Dia sudah terlalu lama berada di dunia gua. Dia seharusnya mati rasa, tapi kerinduannya telah berubah menjadi keinginannya untuk terus menunggu. Dia berhasil menunggu sampai hari ini tiba. Orang tua bernama Ma dan Yun Yifeng memandangi pintu emas dengan emosi. Mereka sudah lama berada di dunia gua, namun pada akhirnya mereka tidak mendapatkan apa-apa. Orang tua bernama Ma memandang Yun Yifeng dengan kebaikan di matanya. Dia masih ingat saat itu, ketika Yun Yifeng baru berusia 18 atau 19 tahun. Namun, kini, selain penampilannya, Yun Yifeng sudah sangat tua. Ayo pulang, orang tua bernama Ma itu menghela nafas. Pulang, Yun Yifeng melihat ke pintu emas. Bahkan dia yang selalu tenang pun terharu dan merasa sangat rumit. Dia bingung dan tidak jelas apakah benua astral abadi adalah rumahnya atau apakah planet 5 elemen di dunia gua adalah rumahnya. Di belakang lelaki tua bernama Ma ada dua pria paruh baya dari planet 5 elemen. Mereka memandang ke pintu emas dengan perasaan rumit yang sama yang tidak dapat mereka ungkapkan dengan jelas. Ada juga kura-kura hitam dan burung vermilion. Mereka melihat ke pintu emas An merasakan kepahitan di hati mereka. Mereka mengenang 7 sekte Dao dan masa-masa mereka bersama penguasa surgawi 7 warna. Sekarang mereka akan kembali ke benua astral abadi, tetapi 7 sekte Dao kemungkinan besar sudah lama hilang.
Dibandingkan dengan orang-orang yang bukan anggota dunia gua, mata Dao Master Blue Dream dipenuhi dengan keraguan tersembunyi. Meskipun dia sudah tahu banyak dan mengerti bahwa dunia hanyalah sebuah gua, namun kini dia menghadap ke pintu gua, dia tidak tahu harus berbuat apa. Haruskah dia pergi atau tinggal? Tuo Sen atau Tusi juga merenung dalam hati. Dia melihat ke pintu emas. Tidak diketahui apa yang dia pikirkan. Di Alheaven, di luar pintu emas, beberapa sinar cahaya mendekat. Beberapa penggarap dari dunia gua datang dari jauh. Ketika mereka melihat pintu emas itu, mereka semua terkejut. Tatapan Wang Lin menarik diri dari pintu emas setelah sekian lama. Dia tahu bahwa setelah meninggalkan bunga kelima, 8 tubuh esensi aslinya telah menghilang. Esensi airnya masih dalam penyelesaian kecil, dan 7 esensi lainnya disembunyikan. Semuanya kembali seperti sebelum dia memasuki kolam Donglin. Meskipun Wang Lin tahu ini akan terjadi, dia masih merasakan gejolak kecil di hatinya, tapi dia segera menekannya. Dia sekarang dipenuhi dengan harapan tentang kolam Donglin di benua astral abadi. Mungkin ada perselisihan di antara kita, jadi mungkin kita harus bertarung sampai mati, tapi sekarang pintu telah terbuka, semua keluhan kita hilang. Jika ada di antara kalian yang ingin meninggalkan dunia gua, aku akan mengirimmu pergi. Wang Lin menggenggam tangannya pada semua orang di sini. Kata-kata Wang Lin tulus tanpa kebohongan, dan dia lelah. Kenangan lebih dari 2000 tahun yang lalu hingga sekarang, ketika pintu akhirnya terbuka, terulang kembali di benaknya. Selama dia masih manusia, dia akan merasa lelah. Bukan saja dia lelah, semua orang di sini juga sama. Dao Master Blue Dream telah membantu karena putrinya dan terluka. Tuo Sen dan Wang Lin adalah musuh dan teman. Dia telah membantu pada saat-saat penting dan juga lelah. Entah itu Tang San, kura-kura hitam, burung vermilion, atau para penggarap dari planet 5 elemen, mereka semua lelah. Intensitas pertempuran di inti dunia gua jarang terlihat. Orang tua bernama Ma dari planet 5 elemen adalah orang pertama yang melangkah maju setelah merenung. Dia menatap Wang Lin dengan tatapan yang rumit, dan setelah sekian lama, dia berbicara. Rekan penggarap Wang, orang tua ini akan pergi lebih dulu. Jika Anda datang ke negeri para dewa, Anda bisa datang mengunjungi sekte 5 elemen. Wang Lin mengangguk dan dengan tenang berkata, "Terima kasih, senior, telah membantu sebelumnya. Jika saya beruntung, saya pasti akan mengunjungi sekte 5 elemen." Yun Yifeng, yang berada di belakang lelaki tua bernama Ma, memandang sekelilingnya dengan nostalgia. Pada akhirnya, dia melihat Wang Lin dan menggenggam tangannya. "Saudara Wang, berhati-hatilah. Pertarungan kita belum berakhir. Kami akan menentukan pemenang di benua astral abadi. Rekan kultivator Yun, berhati-hatilah." Wang Lin memandang Yun Yifeng. Orang ini sangat licik. Wang Lin agaknya telah melihatnya di dunia gua. Pandangan Wang Lin tertuju pada 2 kultivator paruh baya lainnya dari planet 5 elemen. Dia sepertinya mengingat sesuatu, dan melambaikan tangannya dari kejauhan. Riak bergema di kejauhan. Jenderal Macan Putih dan kultivator planet 5 elemen lainnya muncul. Kemunculan mereka tidak mengejutkan lelaki tua bernama Ma, dia sepertinya sudah tahu. Namun, Jenderal Kura-Kura Hitam dan Jenderal Burung Vermilion terkejut. "Rekan-rekan penggarap planet 5 elemen, saya mengirim kalian semua." Saat Wang Lin berbicara, Jenderal Macan Putih melepaskan kultivator dari planet 5 elemen.
Kultivator dari planet 5 elemen merenung sejenak dan kemudian kembali ke sektenya. Sekelompok orang berubah menjadi seberkas cahaya dan terbang menuju pintu emas. Ada kilatan cahaya keemasan lalu menghilang. Melihat orang-orang di planet 5 elemen melewati pintu, Jenderal Kura-Kura Hitam dan Jenderal Burung Vermilion berjalan maju beberapa langkah dan menggenggam tangan mereka ke arah Wang Lin. Rekan penggarap Wang Lin, masalah sebelumnya, sayangnya. Terima kasih, rekan penggarap, karena telah memaafkan kami. Kami akan pergi dulu. Jika ada yang Anda butuhkan, kami pasti akan membantu. Orang yang berbicara adalah Jenderal Kura-Kura Hitam. Dia melambaikan tangan kanannya dan sebuah batu giok melayang ke arah Wang Lin. Wang Lin menerima batu giok itu dan mengangguk, lalu dia memandang Jenderal Macan Putih di kejauhan. Kamu juga bisa pergi. Jenderal Macan Putih terkejut, dan matanya dipenuhi rasa terima kasih. Dia membungkuk dalam-dalam ke arah Wang Lin dan kemudian tiba di sebelah Jenderal Kura-Kura Hitam dan Jenderal Burung Vermilion. Jenderal Vermilion memandang Wang Lin dengan tatapan yang mendalam dan rumit. Terima kasih. Ketiganya berubah menjadi 3 sinar cahaya dan terbang menuju pintu emas saat Wang Lin merenung. Mereka menghilang ke dalam pintu dan kembali ke benua astral abadi. Selir ketiga, Tang San, menggigit bibir bawahnya dan melangkah menuju pintu emas. Ketika dia berada sekitar 100 kaki dari pintu, dia berhenti dan menatap Wang Lin. Terima kasih. Wang Lin memandang Tang San dan perlahan berkata, kamu telah membantuku dan aku telah membantumu. Tidak perlu berterima kasih. Tang San membuka mulutnya seolah ingin mengatakan sesuatu, tapi dia tetap diam. Dia terbang menuju pintu, dan saat dia akan menghilang, dia tiba-tiba berbalik. Akankah kita bertemu lagi? Wang Lin tidak berbicara. Tatapan Tang San menjadi redup dan dia diselimuti oleh cahaya keemasan. Tak seorang pun kecuali dia yang melihat matanya redup, dan dia perlahan menghilang di dalam pintu emas. Pada saat ini, semua orang yang bukan anggota dunia gua telah pergi satu persatu. Tatapan Wang Lin bergerak melewati Dao Master Blue Dream dan yang lainnya hingga mendarat di kehampaan. Dia menggenggam tangannya pada kekosongan. Tidak ada apapun di sana, dan tidak ada yang tampak luar biasa. Tidak ada riak atau apapun, tapi kata-kata Wang Lin bergema saat dia menggenggam tangannya. Senior Xuan Luo, kamu telah mengikutiku sepanjang perjalanan. Anda pergi ke planet 5 elemen, ke alam surgawi, dan sampai ke inti gua ini. Sekarang setelah Anda melihat saya membuka pintu, apakah Anda sudah cukup melihatnya? Bisakah kamu menunjukkan dirimu sendiri? Kekosongan mulai terdistorsi saat Wang Lin berbicara, dan sosok tersembunyi muncul. Kata-kata dan perubahan yang tiba-tiba ini mengejutkan semua orang. Pandangan mereka semua beralih ke sosok itu. Bagaimana kamu tahu namaku? Sebuah suara lembut datang dari sosok buram itu. Bab 1787. Aku lebih suka bersama istriku selamanya. Saat kata-katanya bergema, sosok Xuan Luo perlahan muncul di istana tempat Wang Lin membungkuk hingga sosoknya muncul di sistem bintang. Saat Xuan Luo muncul, ekspresi Dao Master Blue Dream dan Tuo Shen tiba-tiba berubah. Pupil mata mereka menyusut dan ekspresi mereka menjadi sangat serius. Mereka tidak menyadari Xuan Luo misterius yang tiba-tiba muncul. Bahkan sekarang, mereka hanya bisa melihatnya, tapi jika mereka menutup mata, mereka tidak akan bisa mendeteksinya.
Xuan Luo bahkan tidak melihat ke arah Tuo Shen dan Dao Master Blue Dream. Sebaliknya, dia memandang Wang Lin dengan senyum tertarik dan menunggu jawaban Wang Lin. Dia tidak terkejut bahwa Wang Lin tahu di mana dia bersembunyi, tapi dia tidak bisa tidak berspekulasi ketika Wang Lin memanggil namanya. Dia menebak beberapa hal. Xuan Luo tersenyum dan perlahan berkata, "Saya tahu. Di bunga pertama di dunia, tempat harimau putih kecil itu menetapkan hukum. Anda mengambil secercah jiwa dari pembudidaya planet 5 elemen kecil. Lalu kamu diam-diam mencari jiwa itu untuk melihat apa yang terjadi di planet 5 elemen setelah kamu pergi." Wang Lin diam-diam merenung sebentar dan mengangguk. Sebenarnya, seperti yang dikatakan Xuan Luo, Wang Lin telah mengetahui namanya dari jiwa avatar kultivator planet 5 elemen. Memori dari jiwa avatar tidak lengkap dan hanya mencakup kejadian terkini. Tapi ini termasuk ketika Xuan Luo muncul setelah Wang Lin pergi. Hal ini menegaskan keraguan Wang Lin ketika dia melihat para penggarap dari planet 5 elemen. Lagi pula, dia belum pernah melihat lelaki tua yang berbicara tentang klan Dao kuno dengan jijik. Lebih tepatnya, ketika Wang Lin memasang jebakan untuk 7 warna Daois, hilangnya Ifish sangat mengejutkannya. Dia dengan hati-hati mencari alasannya dan menemukannya di jiwa avatar. Di bunga kedua, Wang Lin samar-samar menyadari sesuatu. Kemudian, di makam kuno, dia membenarkan spekulasinya. Ketika dia mundur ke belakang Xuan Luo dan membiarkan Xuan Luo bertindak, Wang Lin menegaskan bahwa apa yang dia tahu adalah benar. Alasan mengapa kamu bisa mendeteksi posisiku secara akurat seharusnya ada hubungannya dengan Ifish. Aku mengabaikan hubungan antara Ifish jantan dan betina. Xuan Luo menggelengkan kepalanya. Dia memang lalai dalam hal ini. Namun, Wang Lin berhasil menemukannya dan mengetahui identitasnya. Dari sudut pandangnya, Wang Lin telah melampaui ujiannya, dan dia sangat puas. Apakah yang dikatakan orang tua ini benar? Xuan Luo tersenyum dan memandang Wang Lin. Ekspresi Wang Lin aneh dan dia mengangguk sekali lagi. Hasilnya, kamu tidak hanya mengetahui nama lelaki tua ini, kamu bahkan mengetahui identitasku. Xuan Luo tersenyum lebih lebar. Dia sudah lama bersembunyi di samping Wang Lin, dan suasana hatinya sangat baik. Ada perasaan yang tak terlukiskan dan bahkan penyesalan karena dia merasa Wang Lin seharusnya menemukannya nanti. Wang Lin diam-diam merenung sejenak sebelum berbicara. Salah satu dari 9 matahari di benua astral abadi, Dao Grand Empyrean kuno. Ketika dia mengetahui hal ini dari jiwa avatar, gelombang besar terjadi di dalam hatinya. Namun, dia menyembunyikannya dengan sangat baik, jadi tidak ada yang bisa melihatnya. Wang Lin memandang Xuan Luo dan perlahan berkata, alasan para penggarap dari planet 5 elemen menyerah dalam pertarungan untuk jiwa ketiga adalah karena senior. Mereka bahkan datang membantu karena senior. Junior bersyukur. Semakin Xuan Luo memandang Wang Lin, semakin bahagia dia. Dia sangat puas dengan Wang Lin selama ini, dan ketika dia mendengar kata-kata rendah hati Wang Lin, dia tertawa. Dia bahkan lebih menghargai meskipun Wang Lin tahu dia hadir, dia tidak meminta bantuannya. Selama seluruh pertempuran di inti dunia gua, Wang Lin berhasil membalikkan situasi sendirian. Xuan Luo tidak lagi ragu untuk mengambil Wang Lin sebagai satu-satunya muridnya. Ikuti aku kembali ke tanah Dao kuno di benua astral abadi. Jadilah satu-satunya muridku dan jaga klan Dao kuno. Anak kecil, apakah kamu bersedia?
Xuan Luo memandang Wang Lin dengan tatapan lembut. Suaranya tidak menuntut sama sekali, tetapi bernada seperti seorang senior yang mendiskusikan sesuatu dengan seorang junior. Ekspresi dan nadanya membangkitkan rasa hangat di hati Wang Lin. Namun, Wang Lin tidak setuju dan malah mulai merenung. Xuan Luo telah mengamati Wang Lin sejak lama dan agak memahami Wang Lin. Melihat Wang Lin merenung, dia samar-samar menebak pikiran Wang Lin. Xuan Luo mengerutkan kening dan menatap pintu emas sambil menghela nafas. Dia tidak mengerutkan kening pada Wang Lin tetapi pada apa yang dia duga sedang dipikirkan Wang Lin. Ada banyak dunia gua di benua astral abadi. Dapat dikatakan bahwa sekte besar manapun memiliki dunia guanya sendiri. Namun, sejak zaman kuno, jarang ada kehidupan yang bisa keluar dari dunia gua, apalagi membunuh pemilik dunia gua. Jika bukan karena jiwa penguasa surgawi 7 warna telah hancur, dia tidak akan disegel. Xuan Luo memandang Wang Lin dan berbicara. Apa kamu tahu kenapa? Ini karena hukum benua astra abadi. Jika kehidupan di dalam banyak dunia gua tidak memiliki garis keturunan dari benua astral abadi, mereka tidak dapat melewati hukum benua astral abadi. Meskipun ini adalah hukum, ini dapat dianggap sebagai tekanan kuat yang memisahkan dunia gua. Kehidupan apapun tanpa garis keturunan yang meninggalkan dunia gua akan hancur saat ia meninggalkannya. Suara kuno Xuan Luo bergema. Hukum dari benua astral abadi ini adalah sesuatu yang tidak dapat ditolak oleh siapapun. Saya memahami pikiran Anda tidak ingin pergi sendiri. Anda ingin membiarkan orang lain pergi dan melihat benua astral abadi. Xuan Luo menghela nafas. Wang Lin merenung sejenak dan dengan lembut berkata, jika mereka tidak ingin pergi, junior tidak akan memaksa mereka, tetapi jika mereka ingin pergi, maka junior memang memiliki pemikiran ini dalam pikirannya. Ini tidak mungkin. Lupakan kamu, tapi wanita bernama Wan Er di dao impianmu tidak bisa pergi ke benua astral abadi. Ketika Xuan Luo mengatakan ini, Wang Lin tiba-tiba mengangkat kepalanya. Dia juga tidak bisa pergi. Xuan Luo mengungkapkan ekspresi yang rumit. Dia tahu betapa pentingnya wanita itu bagi Wang Lin, dan dia mengangguk. Wang Lin terkejut untuk waktu yang lama. Namun, seseorang memberitahuku sebelumnya bahwa jika ada seseorang di benua astral abadi yang menyambutku, itu akan mengurangi kekuatan hukum. Siapapun yang memberitahumu bahwa dia berbohong kepadamu. Hal ini tidak mungkin terjadi kecuali kesembilan matahari bertindak pada saat yang sama untuk membantu melawan hukum tertinggi benua astral abadi. Hukum benua astral abadi dibentuk oleh garis keturunan leluhur surgawi dan leluhur kuno, dan tidak mungkin diubah. Wajah Wang Lin menjadi pucat, seolah dia telah kehilangan sebagian besar darahnya. Dia terhuyung mundur beberapa langkah dan seteguk darah terakhir di tubuhnya tampak mengalir keluar dari sudut mulutnya. Cahaya di matanya segera meredup dan rasa sakit karena putus asa muncul di hatinya. Saya sudah memeriksa wanita bernama Wan Er. Sangat aneh kalau jiwanya tidak lengkap. Sebagian darinya tampaknya telah menghilang, dan saya telah memeriksa seluruh dunia gua untuk Anda tetapi tidak menemukan jejak. Hal ini sangat aneh. Namun, bagaimanapun juga, selama jiwanya belum lengkap, dia tidak dapat dibangunkan. Jika jiwanya utuh, aku mungkin bisa membangunkannya. Kamu bisa pergi sendiri ke benua astral abadi terlebih dahulu. Nanti, ketika Anda memiliki kesempatan untuk menemukan jiwa yang hilang, Anda dapat kembali. Xuan Luo berhenti berbicara.
Dia bisa melihat air mata darah memenuhi mata Wang Lin. Sungguh, tidak mungkin, Wang Lin dengan getir menundukkan kepalanya. Aku tidak akan meninggalkan Wan Er di sini sendirian dan pergi ke benua astral abadi sendirian. Alasan aku ingin membuka pintu dan menuju ke benua astral abadi adalah demi dia. Untuk membangunkannya, awalnya saya berpikir untuk pergi ke benua astral abadi untuk menemukan metodenya. Jika dia tidak bisa pergi dan saya pergi sendirian selama ribuan tahun, jika dia tidak bisa pergi, saya mungkin juga melakukannya. Tinggallah di dunia gua dan jangan pernah pergi sampai aku mati. Wang Lin bergumam sambil air mata jatuh, dan air matanya sedikit merah. Jika jiwa berduka, pikiran pun berduka. Jika segalanya tenggelam dalam keputusasaan dan kesedihan, air mata darah akan mengalir. Kata-kata Wang Lin terdengar di telinga Dao Master Blue Dream. Dia diam-diam mendengarkan kekasih putrinya begitu terikat pada wanita lain, namun kali ini, dia tidak merasa marah. Sebaliknya, dia merasakan simpati dan kesedihan, dan dia memikirkan istrinya sendiri. Xuan Luo memandang Wang Lin. Setelah sekian lama, dia menghela nafas dan tiba-tiba berbicara. Wang Lin, itu bukan tidak mungkin. Orang tua ini akan berusaha sekuat tenaga sekali dan membantumu melawan hukum benua astral abadi dan menggunakan mantra reinkarnasi matahari surgawi. Setiap temanmu yang ingin meninggalkan dunia gua akan terlahir kembali di benua astral abadi dengan mantraku. Setelah mereka bereinkarnasi, mereka akan menjadi orang-orang dari benua astral abadi dan mendapatkan garis keturunan. Namun, ingatan mereka akan tersegel dan Anda harus menemukannya satu persatu untuk membangkitkan ingatan mereka yang tersegel. Proses ini bisa sangat lama. Orang tua ini tidak dapat menghitung waktu spesifiknya. Beberapa orang mungkin hanya memerlukan waktu beberapa tahun untuk bereinkarnasi, dan beberapa lainnya mungkin memerlukan waktu hingga 1000 tahun. Juga, orang tua ini tidak dapat menentukan lokasi reinkarnasi mereka. Benua astral abadi terlalu besar. Kamu harus bersiap dan percaya diri untuk menemukannya satu persatu. Adapun wanita bernama Wan Er, jiwanya belum lengkap, jadi dia tidak bisa dilahirkan kembali, tapi lelaki tua ini akan membantu dalam hal ini juga. Meskipun saya menolak hukum benua astral abadi, Anda memiliki peluang 50% untuk membawanya ke benua astral abadi dengan selamat. Namun kemungkinannya hanya 50%. Sekali kamu gagal, kamu akan mati bersamanya. Katakan padaku pilihanmu. Xuan Luo harus membayar mahal untuk ini, tapi dia mengatakan ini tanpa ragu-ragu. Tidak ada bantuan gratis di dunia ini, dan Wang Lin memahami hal ini. Hanya perbedaan dalam praktik yang dapat memberikan hasil berbeda, seperti Duan Tian di masa lalu dan Xuan Luo sekarang. Meskipun mereka telah membantu dengan agenda mereka sendiri, hati Wang Lin terasa hangat dan tidak dingin. Dan Wang Lin sangat peduli dengan orang-orang yang berhutang padanya, seperti Duan Tian dan sekarang Xuan Luo. Bab 1788. Tidak ada penyesalan tentang janji yang dibuat. Wang Lin menunduk dan melihat ke ruang familiar di luar gerbang emas. Dia diam-diam merenung. Kata-kata Xuan Luo bergema di telinganya dan bertahan lama. Kata-kata itu mengungkapkan kepadanya persiapan memasuki benua astral abadi dan konsekuensinya. Wang Lin mengerti. Reinkarnasi, gumam Wang Lin. Mungkin beberapa tahun, mungkin 1000 tahun, semua orang yang ingin meninggalkan dunia gua tanpa garis keturunan harus melalui ini. Setelah sekian lama,
mereka akan muncul di suatu tempat di benua astral abadi. Saat kita bertemu 1000 tahun kemudian, aku harus melepaskan ingatan mereka yang tersegel. Setelah sekian lama, Wang Lin menatap Xuan Luo dan memberi membungkuk dalam-dalam. Wang Lin samar-samar memahami bahwa untuk melawan hukum benua astral abadi seperti ini, Xuan Luo harus membayar mahal. Junior tidak tahu siapa yang akan memutuskan untuk meninggalkan dunia gua dan berapa jumlahnya. Namun, apapun yang terjadi, Junior tidak akan melupakan kebaikan yang senior tunjukkan padaku hari ini. Wang Lin membungkuk di hadapan Xuan Luo. Tampaknya ada hubungan tak kasat mata yang terbentuk di antara mereka. Sulit untuk dijelaskan atau dipahami, tapi itu ada. Sedangkan Wan Er, jika kita berdua tidak bisa hidup, bahkan jika kita mati bersama di pintu untuk meninggalkan dunia gua, aku tidak akan menyesal. Kata-kata Wang Lin penuh dengan tekad. Kata-kata, tidak ada penyesalan, bergema di seluruh sistem bintang. Tidak ada penyesalan, tidak ada penyesalan, tidak ada penyesalan. Dua kata ini mengungkapkan hati Dao Wang Lin selama lebih dari 2000 tahun. Kata-kata ini mengungkapkan pertemuan yang ditakdirkan di luar lautan setan lebih dari 2000 tahun yang lalu. Kata-kata ini melepaskan perasaan cinta, kerinduan, dan kesedihan Wang Lin saat dia meraung. Selain ibunya, tidak ada wanita di dunia ini yang bisa menggantikan Li Muan di hatinya. Dia telah menemukan wanita cantik yang tak terhitung jumlahnya di dunia, tapi tidak satupun dari mereka adalah dia. Dia telah membiarkan bayangan halus yang tak terhitung jumlahnya menari di dekatnya seperti kupu-kupu, tetapi tidak satupun dari mereka adalah dia, yang diiringi oleh musik sitar. Ini adalah cinta yang telah menjerat Wang Lin selama lebih dari 2000 tahun, dan tidak akan hilang sampai hari kematian Wang Lin. Mereka berpikir bahwa mereka lebih baik mati bersama jika mereka tidak bisa hidup bersama. Kedua kata ini masuk ke telinga Dao Master Blue Dream, dan matanya redup. Dia melihat ke arah alam surgawi dan merenung dalam diam. Mata Xuan Luo bersinar saat dia melihat Wang Lin, yang kembali menatapnya. Dia mendengar kata-kata Wang Lin, tidak ada penyesalan, dan mengangguk. Untuk merapalkan mantra reinkarnasi dan mengistirahatkan hukum benua astral abadi, saya perlu sedikit bersiap. 1 bulan dari sekarang, bawalah semua orang yang ingin pergi, dan aku akan mengucapkan mantranya. Adapun kamu, ini adalah pilihanmu sendiri. Xuan Luo tidak membujuk lagi. Selama periode pengujian Wang Lin, dia belajar banyak tentang karakter Wang Lin. Begitu Wang Lin mengambil keputusan, dia tidak akan mengubahnya. Wang Lin ini sangat sesuai dengan kebutuhan saya. Dia lebih suka menunggu 1000 tahun dan menemukan teman-temannya untuk membangkitkan ingatan mereka. Ini benar, dia tidak ingin pergi sendirian tetapi ingin pergi bersama semua temannya. Dia adalah orang yang baik hati. Dia tidak akan melepaskan kekasihnya, meski mereka berdua mati, dan dia tidak akan menyesalinya. Orang yang baik hati dan sentimental. Jika aku tidak meninggalkannya, dia akan melakukan apapun untuk melindungi klan Dao Kunoku selamanya setelah kita menunjukkan kebaikan padanya. Ada kilatan cahaya misterius di mata Xuan Luo, dan dia membuat keputusan. Wang Lin menatap tajam ke arah Xuan Luo dan membungkuk untuk ketiga kalinya. Dia berbalik An pergi. Dao Master Blue Dream pergi bersamanya sambil merenung dalam diam. Adapun Tuo Shen, setelah mengucapkan selamat tinggal pada Wang Lin,
Dia tanpa berpikir panjang berjalan menuju ujung cakrawala sambil memikirkan apakah dia harus meninggalkan dunia gua untuk bereinkarnasi ke benua astral abadi atau tidak. Sistem bintang tak berujung sangat indah saat nebula bersinar. Namun, di mata Wang Lin, dia tidak tahu apakah itu asli atau palsu. Setelah sekian lama, dia mengalihkan pandangannya dari bintang-bintang dan bergegas melewatinya. Dia tidak meninggalkan Alheaven tetapi pergi ke tempat planet Donglin dulu berada. Planet Donglin telah runtuh, hanya menyisakan celah. Keretakan itu menyebabkan bunga kedua membeku. Sebelum berangkat, ada beberapa hal yang harus dilakukan Wang Lin. Ada dewa kuno Yunna. Wang Lin telah berjanji untuk membantunya melarikan diri dari dunia yang membeku. Planet Donglin berada di seberang pintu emas di Alheaven. Meskipun jauh dari pintu emas, cahaya keemasan masih sampai ke sini, dan domain bintang diselimuti cahaya keemasan. Keretakan menuju dunia beku seperti luka di sistem bintang. Itu berkedip-kedip dan terkadang melepaskan energi dingin ke dalam domain bintang yang diwarnai emas. Pada saat ini, ruang di luar celah terdistorsi dan Wang Lin muncul. Dia melihat ke celah itu dan mendekat ke sana. Aura Dao kuno miliknya mengalir ke tangannya saat dia meraih celah itu dan tanpa ampun merobeknya. Sistem bintang bergemuruh, dan dengan raungan dari Wang Lin, keretakan itu semakin terbuka. Energi dingin mengalir keluar, memperlihatkan tanah yang membeku. Bunga kedua yang membeku adalah satu-satunya tempat yang belum runtuh. Tanahnya masih beku, dan meskipun kekuatan Xuan Luo telah hilang, esnya masih ada. Wang Lin berdiri di luar celah dan perasaan ilahi mengirim pesan ke dunia beku. Yunna, aku datang untuk membawamu keluar. Di dalam dunia beku, di platform batu raksasa, Yunna perlahan membuka matanya. Dia melihat es di kejauhan dan tersenyum. Dia datang, dia menutup matanya dan kepulan asap keluar dari sela alisnya. Itu menghilang ke dalam es di depannya. Asap meninggalkan tubuhnya dan melayang menuju Wang Lin. Segera, itu muncul di pintu masuk Alheaven. Dia melihat Wang Lin, namun, ada lapisan es di antara keduanya. Saya diciptakan oleh guru untuk menjaga sekte Donglin. Untuk membalas kebaikan ini, aku meninggalkan tubuh dewa kunoku di sini dan menggunakan kekuatan kehidupannya untuk memberi makan tempat ini. Mulai sekarang, aku tidak akan memiliki hubungan lagi dengan tempat ini. Aku harap kamu dapat membantuku pergi dan mengambil jiwaku. Pergi, pesan akal ilahi Yunna bergema. Melihat jiwa Yunna di dalam es, Wang Lin mengerti. Dulu ketika Wang Lin pertama kali memasuki bunga kedua, dia meminta bantuan tetapi tidak dengan tegas memisahkan jiwanya dari tubuhnya. Dia menunggu sampai Wang Lin melewati 5 bunga 8 pintu dan membuka pintu ke dunia gua sebelum memisahkan jiwanya dari tubuhnya. Tidak ada yang salah dengan miliknya, lagi pula, memisahkan jiwanya dari tubuhnya sangatlah penting. Dia tentu saja harus berhati-hati. Wang Lin akan menepati janjinya dan tidak terlalu memikirkan masalah ini. Di celah tersebut, dia memuntahkan seteguk energi Dao kuno ke dalam es. Nafasnya tidak terlihat, tapi saat menyentuh es, suara berderak bergema. Retakan dalam jumlah besar muncul dan es runtuh lapis demi lapis. Ketika es itu runtuh, jiwa Yunna keluar dari es itu sepotong demi sepotong. Ketika esnya benar-benar runtuh, jiwanya berubah menjadi penampilannya. Dia telah lolos melalui celah yang diciptakan Wang Lin. Dia memandang sistem bintang dengan mata tenang.
Tidak ada riak di matanya, dia hanya memandang dengan tenang. Setelah sekian lama, dia membungkuk pada Wang Lin. Terima kasih telah membantu. Pandangan Wang Lin tertuju pada jiwa Yun Na, dan dia berkata, ini adalah janjiku padamu. Ini bisa dianggap sebagai pertukaran atas bantuan Anda. Namun, N.A. memutuskan apakah Anda hanya ingin pergi dan tinggal di dunia guanya, atau pergi ke benua astral abadi. Disitulah letak sekte Donglin yang asli dan juga kampung halaman tuanmu, penguasa surgawi 7 warna. Jika kamu ingin tinggal di sini, pergilah. Jika kamu ingin pergi ke benua astral abadi, kamu harus menderita cobaan pahit selama 1000 tahun untuk bereinkarnasi. Yun Na dengan tenang mendengarkan kata-kata Wang Lin. Setelah merenung sebentar, dia melihat sistem bintang yang tenang di depan dan berbisik. Reinkarnasi itu bagus, 1000 tahun, tidak lama. Wang Lin melihat pahitnya waktu dan kebingungan tentang masa depan. Mungkin memilih untuk bereinkarnasi adalah jalan terbaik baginya. Wang Lin tidak berbicara lagi, dia melambaikan tangan kanannya dan membuka telapak tangannya. Yun Na dengan lembut melayang ke arah Wang Lin sampai dia berubah menjadi bola cahaya seukuran kepalan tangan dan melayang di telapak tangan Wang Lin. Wang Lin menutup tangannya dan memasukkan lampu ke dalam ruang penyimpanannya. Dia melihat sekali lagi dunia yang tertutup es dan pergi. Seluruh ruang dunia gua tidak asing lagi bagi Wang Lin. Dia tidak bergerak terlalu cepat saat dia melihat sekeliling. Seolah-olah dia berjalan perlahan sebelum pergi. Wang Lin juga membuat janji yang sama kepada orang lain. Dia berada di kedalaman lautan awan, namanya Fan Sanlu. Fan Sanlu ini adalah wanita yang menyedihkan. Dia adalah selir pertama penguasa surgawi dan juga adik perempuan Fan Sanmen. Namun, dia sudah terlalu lama berada di dunia gua dan akhirnya terjebak dalam ilusi kakak perempuannya untuk mendapatkan darah sumpah Wang Lin. Dia adalah seseorang dari benua astral abadi, jadi dia tidak perlu bereinkarnasi untuk pergi. Wang Lin melangkah maju dan melintasi Al-Heaven, memasuki laut awan. Dia pergi ke kedalaman celah, tempat Fan Sanlu berada. Selain membawa Fan Sanlu pergi, ada sesuatu yang hampir dilupakan Wang Lin. Sebulan terakhir sebelum berangkat, dia tiba-tiba teringat. Dia pernah berjanji kepada karakter kecil bahwa dia akan memberi orang itu tubuh dengan tingkat kultivasi tertentu. Jiwa karakter kecil itu telah lama berada di ruang penyimpanannya. Alhamdulillahi jazakumullahu khairo. Oke, cukup sekian novel kali ini. Mungkin ada kata-kata yang kurang pas, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga yang sudah baca Allah paring kesehatan, rezeki yang barokah, dan umur yang panjang. Amin. Untuk membantu admin jangan lupa klik tombol subscribe ya.